ketika kita membaca ayat tentang puasa, itu dimulai dari ayat 183. Di situ adalah perintah Allah tentang wajibnya berpuasa. Lalu kemudian di 184-nya itu menjelaskan tentang orang-orang yang berat dalam berpuasa dan diberi keringatan. Lalu kemudian di 185-nya menyebutkan tentang bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, yang kadang kita luput membahas atau membaca yaitu di 186. Di 186 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk banyak berdoa. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang menganggap 186 ini tidak berkorelasi dengan puasa. Justru 186 ini adalah hal yang positif yang harusnya dilakukan oleh orang yang puasa dan banyak orang luput darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di 186 Al-Baqarah, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, maka jawablah fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan atau doa buat mereka yang berdoa. Potongan ayat ini menegaskan kalau kita punya urusan, punya masalah, Allah pasti tahu tentang urusan dan masalah kita. Tapi alangkah baik dan alangkah indahnya masalah itu dengan utarakan dan dengan mintakan solusinya. Sehingga walaupun Allah itu maha tahu dan maha mendengar dan maha teliti, maka jangan salahkan ketika kita punya masalah tapi tidak selesai-selesai. Ternyata sebabnya karena kita tak pernah berdoa. Nah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Falyastajibu li wa liyu'minu bi." Maka penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku, la'allakum yarsudun, agar kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat diperjelas lagi dengan hadis. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nar. Sesungguhnya pada setiap hari itu ada orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Jadi ini setiap hari. Nanti kan ada ceramah atau ada ustadz yang menjelaskan Ramadan itu dibagi menjadi 3, betul? Yang pertamanya rahmat, yang tengahnya maghfirah, yang terakhirnya diselamatkan dari api neraka. Kalau kembali ke hadis ini, diselamatkan dari api neraka itu setiap hari. Jadi boleh 10 terakhir kok setiap hari. Fi syahri Ramadan, pada setiap bulan Ramadan. Dan kemudian tambahannya, wa inna likulli muslimin, dan bagi orang Islam dakwatan yad'u biha falyastajibu laha, maka mereka diperkenankan untuk berdoa dan doanya akan diperkenankan, diminta untuk berdoa dan doanya akan dikabulkan. Fi kulli yaumi, setiap hari, sepanjang hari. Sehingga ketika dengan mendapati Ramadan dan berpuasa, mendapati Ramadan saja dulu, walaupun dalam kondisi tidak berpuasa karena mungkin safar atau sakit, maka Ramadan sebagai sebuah bulan disebutkan oleh Rasulullah SAW Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Salah satunya mereka yang berada di bulan Ramadan meskipun dalam kondisi tidak berpuasa karena ada halangan tentunya, misalnya ibu-ibu yang haid dan nifas, maka di sini dikatakan falyastajibu lahu, akan diperkenankan doanya, dikabulkan doanya. Makanya ketika kita melewati hari demi hari Ramadan dengan
sebagian orang bersahur turu mungkin kami mulai zuhur, dan itu mulai kami mulai asar, terus mulai terjadi maghrib. Nah itu emang nikmat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku setiap hari sepanjang hari 24 jam. Nah kemudian dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan kekhususan hari yang baik, waktu yang baik, yaitu waktu sahur. Beliau SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur mergo di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah banyak pendakwah, banyak penceramah yang menjelaskan hadis ini dari sisi makanannya. Berarti wong Islam kudu makan sahur gitu. Nah ternyata Imam Nawawi punya sudut pandang yang berbeda. Dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan bahwa bentuk keberkahan makan sahur diantaranya adalah waktunya. Jadi bukan cuma makanannya, tapi juga waktunya. Yaitu apa? Waktu itu orang bangun, zikir, doa pada waktu yang mulia. Saat itu adalah waktu diturunkannya rahmat serta diterimanya doa dan istighfar. Ramilo memakan atau menyiapkan makan sahur itu adalah sebuah kebaikan. Lebih baik lagi, langsung saya lagi, lebih optimal lagi ketika sudah sahur kita kemudian berdoa. Nah, adalah di negeri kita yang sahur justru menjadi prime time, waktu yang utama. Kemudian TV, waktu di mana iklan banyak, akhirnya TV berlomba-lomba bikin acara yang bisa menarik banyak penonton. Nah, banyak penontonnya sebenarnya nonton iko, ngomong macam-macam iko, mau dagelan, mau lawak, mau nyanyi, sosok mau joget. Nah, itu yang muncul pas sahur. Sehingga banyak di antara kita yang tidak menyadari keutamaan waktu sahur. Nah, keutamaan makan sahurnya menyadari ini, keutamaan waktu sahurnya tidak menyadari. Akhirnya baru makan sahurnya dalam TV nonton itu. Nah, itu sebuah keliruan. Nah, yang baik gimana? Habis makan sahur, TV ini boleh saja setel. Nah, jangan gelar sajadah, sholat dulu 2 rakaat boleh, atau langsung ngirim dikir istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-17 menyebutkan ciri-ciri atau sifat penghuni surga yang masih hidup di dunia, yang mudah-mudahan itu adalah kita. Artinya kalau kita mau menjadi penghuni surga dan kondisi kita sekarang masih hidup, ya kita harus mengusahakan seperti ini. Dan dalam sifat-sifat ini dikontekskan, diterapkan di bulan Ramadan itu cocok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama sifatnya as-sabirin, yaitu orangnya itu pas hidup itu sabar. Makanya nanti dalam hadis bab puasa, orang sabar itu diminta oleh Nabi SAW untuk tidak bikin goro-goro, bikin gegeran. Dan ketika tidak geger wong, tidak rame wong, tidak madu wong, dia mengatakan ini imru'un so'imun, aku wong sing lagi poso, moh rame aku lagi poso. Jadi as-sabir. Sehingga kita pun juga bersabar dari sejak terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari sebentar lagi, tidak makan, tidak minum, bahkan tidak menggauli istri kita yang sah, ya? Sehingga itu menjadi bentuk latihan sabar kita, as-sabir. Nah, harapannya nanti setelah lepas dari Ramadan, nek yang halal aja kita bisa tahan diri untuk tidak memakannya, tidak meminumnya, tidak menyentuhnya, maka nanti bar Ramadan kita harus lebih kuat untuk tidak memakan, meminum, menyentuh yang haram. Jadi latihannya pada yang halal, prakteknya nanti pada yang haram, kita nggak mau menyentuh. Sehingga dengan yang pengen rajin sholat 5 waktu, latihannya bukan langsung
Bahwa istilahnya cuma ngepaske di sholatnya waktu kok sunnahnya malam-malam. Orang yang gak meremehkan sholat sunnah, insya Allah dia gak akan pernah meremehkan sholat wajib. Tapi nek sholat sunnah rakau 11 pokoknya wajib tok. Nah itu biasanya sholat wajib ini mulur-mulur, molor-molor. Oke, akhirnya dikotin 1, kotin 2. Akhirnya bandingnya sama orang lain, si kono gak sholat ya tetap sugih, rasa sholat sisa gitu. Nah itu hanya orang-orang yang seperti itu. Ya, sifat yang pertama dari penghuni surga Ali Imran 17 as-sabir, sabar. Kemudian yang kedua as-sabirin, yaitu orang-orang yang jujur. Nah ini kalau diterapkan di puasa bisa. Jadi kalau kita kemarin belajar penerapan sifat ibadur rahman pada momen puasa, dan sekarang kita menerapkan sifat penghuni surga yang ada di dunia pada momen puasa. Maka yang kedua adalah as-sabirin, dia berkata yang jujur. Orang puasa gak boleh bohong. Kalau bohong bukan batalkan puasa, mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskannya sampai entek. Makanya Nabi mengatakan ubas-shaum laisa lahu min siyamihi illa al-judi wal atas. Banyak orang puasa yang dia tidak dapat pahala apa-apa kecuali cuma dapat lapar sama haus. Kemudian apa? Nah, poso ning ngapusi ra leren, poso korupsi jalan terus, ya. Ditangkap KPK koruptor begini-begini. Kapan sasi poso? Jadi bukan sasi poso haji umroh tapi malah dicetok KPK. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya seorang muslim yang menghayati kalau di bulan Ramadan itu dia enggak boleh bohong. Nah, nanti lepas Ramadan refleksnya dia enggak akan pernah bohong. Tapi nek Ramadan dia jadi serta hapus-hapus, biasanya lepas Ramadan dia jadi penipu. Sehingga kita akan bisa melihat efek Ramadan ketika benar-benar dijalankan dengan baik. Sehingga para ulama itu membuat rumus kunci diterimanya amal atau gimana tahu amal itu diterima, lihat setelahnya. Kalau setelahnya tambah baik, maka insya Allah amalnya diterima. Tapi kalau setelah beramal itu kok kacau, maka amalnya yang kemarin tidak diterima. Kebaikan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga al-qanitin, yaitu tunduk. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai takwa. Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Ilmu itu didapatnya, ilmu yang dimaksud ilmu itu adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan kalau fikum amro ini tadi rumah satu bima abadan kita bawa sunnati. Tak tinggalkan dua perkara yang kalau kamu pegang dengan kencang maka kamu gak akan tersesat, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, ilmu yang Quran dan Sunnah ini didapatnya di majelis ilmu. Nah, majelis ilmunya ada di mana? Ya di tempat-tempat yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Kalau lembaga pendidikan yang mungkin pesantren, yang mungkin sekolah, atau kalau yang non formal di majelis ilmu yang tinggi. Dan orang-orang yang melazimi majelis ilmu, Nabi SAW sebutkan masalah katorikon yang kami sudah fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melazimi majelis ilmu, berjalan menuntut ilmu, beriltizam di dalamnya, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk surga. Dan kemudian sebelum mengumumkan surganya, Nabi mengatakan bersama kaumun fi baitin buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihi musakinah. Suatu kaum, suatu masyarakat, suatu keluarga, suami, istri dan anaknya kalau mau melazimi majelis ilmu bareng-bareng, mempelajari Quran di dalamnya dan mempelajari isinya, maka Nabi mengatakan akan diberikan sakinah, gak akan usrah, gak akan gegeran, karena mereka ngerti mana halal, mana haram. Tapi kalau gak pernah terdidik tentang halal haram
orang sunnah yang terjadi ya, saling tabrak, berantem, rame dan seterusnya. Kemudian waqasyatuhum rahmah, dan orang yang melazimi majelis ilmu yang dibacakan Quran dan Sunnah di dalamnya akan diberikan rahmat, diberikan kemudahan hidup, solusi atas permasalahan, dan diberikan hidayah. Wa hafathumul malaikat, dan akan dilindungi, dijaga oleh para malaikat tentu atas izin Allah. Makanya ada sebagian orang itu lalai gitu, kuncinya nyantol ke motor, tapi karena dia ketika bermajelis ilmu lillahi ta'ala ya, begitu kemudian keluar ternyata kuncinya masih ada, motornya juga gak hilang. Tapi ada orang yang tiap hari berjibaku kejar dunia, motornya harus dikunci, dan pakai kunci serok macam-macam, kunci rahasia, ya tetap hilang gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan ihfadillah yahfaduka, jagalah agama atau batasan Allah, maka Allah yang akan menjagamu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk fadilah dari majelis ilmu, Nabi menunjukkan hadisnya yang tadi, yaitu wadakarallahu fi man indah, nama-nama kita akan disebut di sisi malaikat yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau kembali kepada sifat penghuni surga tadi, yang pertama as-sabirin, dan orangnya sabar, maka di puasa ini kita latih bersabar. Was-shadiqin, dan orangnya jujur, maka di bulan puasa ini kita berlatih jujur. Wal-qanitina, tunduk patuh, maka di bulan puasa ini kita tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan kemudian yang keempat, wal munfiqina, yaitu orang-orang yang bersedekah. Sehingga kalau kemudian konteksnya bulan Ramadan ini, disinilah kita berlatih untuk bersedekah. Bahkan Nabi diriwayatkan sebagai ajwadun nas fi Ramadan, orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi hari-hari itu sudah dermawan, Ramadan itu tambah dermawan lagi. Makanya banyak yang punya kelebihan rezeki, jangan ragu untuk kemudian bersedekah. Dan sedekah itu perlu dilatih. Ketika kita nggak mampu, alias misal punya duit 10.000, ya latihan sedekah 2.000. Karena nanti ada sebagian orang yang kemudian bertekad, aku lagi bakalan sedekah kayak sugih. Nek gak ada tahu latihan, ya sugih tenan ya tetap pelit. Duitnya oke, mobilnya oke, ya tetap ogah ngetoknya walaupun 2.000. Ketika ditanya, apa kok ogah ngetoknya ngomong 2.000, jawabannya nek sak yuto dikurangi 2.000, ya tembungnya sih do sak yuto. Kulo nanti mirang orang ngoten iku. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal munfiqina, ya, sedekah niki harus dilatih. Dan Ramadan momen yang tepat untuk berlatih. Kemudian wal mustaghfirina, dan orang-orang yang meminta ampun, mustaghfirina bil ashar, minta ampun di waktu sahur. Sehingga waktu yang utama yang di depan tadi adalah sepanjang hari bulan Ramadan. Di sini dikhususkan lagi, yaitu waktu sahur. Pramila dengan hadis dahar sahur niko, ya. Ampun nonton TV, yang menonton TV, ya, banyak-banyak beristighfar. Waktu utama ini. Dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat itu tadi, tentang waktu sahur, tentang ayat Al-Imran ayat 117. Dia mengomentari dalla ala fadilatil istighfar waqtal ashar. Itu dari dalil tentang utamanya orang untuk beristighfar di waktu sahur. Kenapa? Nah, itu kenapa? Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabbika Allah Subhanahu wa ta'ala tiap malam turun ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail, ketika malam tinggal sepertiga. Jadi setiap hari
setiap malam di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Jadi jangan nggak usah kayak sebagian orang tidak boleh makam ini, makam itu, petilasan ini, petilasan itu, bukan usah. Jangan terkomah wae dalam jenengan mawon. Nah, di situ kemudian disebutkan dalam hadis ini Allah berfirman, yaqulu, Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibala." Sapa sing donga tak kabulno. Man sa'alani fa atiyan. Sapa sing njaluk tak wenehi. Wa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Sapa sing njaluk ngapura tak ngapura. Berarti dengan yang punya hajat, punya urusan, punya masalah, jangan ragu ketika habis sahur ini. Mumpung habis sahur nunggu subuhan, nah itu dengan banyak-banyak istighfar ansal, nyuwun ansal, donga ansal, sumangga. Atau wiridan sae, maca Quran sae, sumangga. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang utama lagi terkait dengan doa pada bulan puasa, yaitu saat dengan kita semua berpuasa. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Berarti awal puasa bar sahur itu sampai buka mungkin. Berarti itu nggih pinten jam itu? Bahwa jam 5 nganti jam 6 dan 11 jam. Waktu jenengan boten makan, boten minum, sama tidak melakukan pembatal puasa alias sedang berpuasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Di situ Nabi menyampaikan Shallallahu Alaihi Wasallam kalau doa kita tidak akan ditolak. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, yaitu as-shaimu hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi kalau yang pertama, hadis yang pertama sepanjang waktu 24 jam. Hadis berikutnya spesial pas waktu sahur. Hadis berikutnya pas dengan puasa dari bar sahur nanti buka. Niki hadis yang keempat, yaitu ketika menjelang buka. Rami wonten Masjid Haram niku digelar plastik panjang niku namanya sufroh. Mungkin ada biaya sini sana itu ditunggu buka. Begitu 5 atau 10 menit menjelang adzan niku sebagian, bukan semua, sebagian kaum muslimin yang hadir niku ngadeg berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang menjadi kebutuhan hajat masalahnya. Walaupun dia nangis-nangis saja. Nah ini kita doa apa mas? Ini orang tahu semua nggak tahu dia doa apa. Yang jelas dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi pemandangan indah yang di Indonesia itu banyak atau sering kita meluputkan waktu itu. Karena kadang kita nunggu buka, hanya TV mulai gitu kan. Akhirnya jadi tonton mereka warna itu akhirnya lari dungo. Maka bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbuka itu mangdungo. Nah, termasuk kadang kita itu mehsa bar sahur lali dungo, pas poso lali dungo, meh buka lali dungo, pas sholat yo lali dungo, pas sujud yo lali dungo, kejaba donga sujud, pas tasahud yo lali dungo, kejaba donga tasahud gitu kan. Nah, maka kalau kasus di Mekah sana itu para imamnya itu mewakili jamaahnya untuk berdoa pas waktu kunut witir.
Jadi yang saya tahu dalam fikih itu kunut itu ada sekali. Yang pertama kunut nazilah ketika kaum muslimin ada masalah kayak Palestina itu, dan itu dilakukan di 5 waktu sholat terus selama sekian hari atau bulan tertentu sesuai kesepakatan, meminta keselamatan kaum muslimin dan meminta kebinasaan atau kekalahan musuh-musuh Islam. Nah ini kunut nazilah. Nah yang kedua adalah kunut witir yang saya tahu itu. Nah sebenarnya kaum muslimin itu menganggap kunut itu hukumnya sunnah muakkadah, sehingga kalau bisa jangan ditinggalkan. Nah akhirnya pas witir lupa antara mungkin witir ini merupakan kunut atau memang belum witir otomatis juga kunut. Nah akhirnya dilakukan atau dipodok pas subuh, akhirnya muncullah kunut subuh. Padahal yang saya tahu dalilnya gak sahih tentang kunut subuh itu. Nah sehingga panjenengan kita yang misal gak melakukan kunut subuh, harusnya sajarnya pas witir itu ya kunut model. Nah kunut yang diajarkan Nabi SAW kepada Al-Hasan itu Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait dan seterusnya itu diajarkan dari Rasulullah kepada cucunya yaitu Al-Hasan. Nah dalam konteks Saudi Arabia sebagai sebuah kerajaan yang mengelola 2 tanah suci yang didatangi oleh kaum muslimin seluruh penjuru negeri penjuru dunia. Nah mereka kalau cuma Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait dan seterusnya niku eman-eman gitu. Akhirnya mereka mendoakan kebaikan semua kaum muslimin, mendoakan orang yang matinya, orang yang hidupnya, mendoakan orang-orang tua kaum muslimin, mendoakan anak-anak kaum muslimin, mendoakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mendoakan negeri-negeri kaum muslimin, mendoakan Palestina secara khusus, mendoakan semua orang di seluruh dunia. Sehingga kunutnya itu ada. Dan kunutnya yang panjang itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita buat misal boten mudeng arti gitu. Tapi karena yang membacakan ini insya Allah orang-orang yang sholatnya khusyuk gitu kan. Dan tentu mereka ngerti apa yang mereka hafalkan, sehingga intonasi naik turunnya itu pas, enak. Itu kadang itu kita itu seorang mau dengar ini yuk melu kegowo dan melu nangis gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, termasuk salah satu keberkahannya adalah sepanjang hari kita bisa berdoa, bahkan dengan yang tidak berpuasa karena ada halangan itu juga tidak ada masalah berdoa. Maka kalau misal dengan benar-benar lupa, pas waktu sahur lupa, waktu puasa lupa, menjelang buka lupa, pas sholat ya lupa, paling boten nek saged dengan atus taroyan ternyata muntil yang diwakili. Nah gelalah ulang itu enten salah satu masjid itu baru tadi WA saya, nanti jadwal di sini loh, sholatnya jangan panjang-panjang, panjangnya apa maksudnya? Bacaannya, ini aku yura hafal surat Al-Baqarah ya, aku nak ngapalin pembuli ya. Tadi terus tambahin oleh kunutnya ya cuma panjang-panjang, terus menggih boleh. Terus baru itu diganti, terus akan kunut wetak, gitu. Terus baru itu ditambahin oleh sama itu loh kan, dapat komplain dari jamaah. Nopo itu, terusnya nak ketemu ayat sajadah dengan sujud tilawah, belum. Lah ini kan aku baca loh salah, kok orang dikomplain gitu kan. Ya terus kok saja kayak takmir, Mas. Dengan sebagai takmir itu harusnya mencari masukan. Gak semua masukan yang masuk terus dengan tutupnya ke ustadznya, terus sakit ustadznya itu. Nah ustadznya itu kan namanya ayat sajadah sujud tilawah itu pas. Dan misalkan kamu itu dari biasa, nah itu namanya ihya sunnah. Berarti memulai sunnah yang baik, sehingga nanti setelahnya kalau dilakukan maka yang memulai ini asal pahala yang banyak, bukan malah dipenging gitu.
Harusnya jamaahnya yang dicerdaskan, ya, dikasih tahu. Akhirnya pulau bisa kali masih pun niatan men dengan mengevaluasi pulau ketok orang adil. Pulau mundur mawon dari kajian terniku. Insya Allah mungkin kertasnya kata. Akhirnya pulau mundur dari kajian terniku. Jadi ini sakit, ya nggak adil. Saya bilang sama beliau, mendingan dengan itu bikin kuesioner dengan bagian keberapa. Nah, mungkin keadaannya memang ustadznya itu elek, nah, mau terang menopo. Tapi nek mau 1-2 suara dengan teruskan, 1-2 suara dengan teruskan, dan itu kurang tepat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya bulan Ramadan berbulan penuh keberkahan, waktu yang utama untuk berdoa. Silakan dengan berdoa sebanyak-banyaknya di sepanjang waktunya, dan materi sudah selesai. Kita tutup dengan doa agar paling boten kita itu mewakili kalau barangkali ada dari panjenengan yang lupa untuk berdoa atau menambah doa di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sairin hamdan naimin hamdan ghafir hamdan ghafir nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultani. Rabbana lakal hamdu wa tanzuru samawati wal ardi wa rabbina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma ighfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa sallallahu wa sallam bil ma'i wa salati wal barad. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru kalam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.